Halo Sobat UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini saya sengaja datang ke pameran Expo di Majalengka. Dan kita akan bincang-bincang dengan beberapa UMKM yang mempunyai kios ya untuk di pameran ini. Langsung saja dengan narasumber saya yaitu Ibu Titing. Ibu Titing ya. Bu Titing, selamat siang. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih Bu Titing dari channel Bincang UMKM. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, bisnis Ibu untuk UMKM ini di bidang apa Bu? Kebetulan saya punya olahan dari keripik singkong yang kita di sini ada beberapa macam varian Pak, gitu ya. Dari mulai balado, original, barbecue, cheese meal, coklat, green tea, Oreo, banyak macamnya. Itu tahun berapa nih Bu Titing? Kalau nggak salah saya mulai dari pertama tuh, saya tuh kan buat dari olahan keripik singkong itu kan baru yang balado itu ya Pak, gitu kan. Itu tahun berapa? Itu kurang lebih udah hampir 10 tahun lah. Oh, 10 tahun ya teman-teman. Jadi sekitar tahun 2013 ya? Iya, kurang lebih. Ya. 2013 dia betul. Oke. Kenapa terinspirasi oleh membuat usaha di keripik ini bahan dasarnya? Begini. Dulu waktu kebetulan almarhum ayah saya itu kan punya lahan kosong nih Pak, gitu kan di depan rumah. Ditanamlah pohon singkong gitu kan. Cuma kita waktu itu cuma diolah untuk tape singkong. Nah setelah itu kebetulan mertua saya yang kebetulan dari Sumatera Barat, Padang? Ya, Padang. Padang. Ibu bikin olahan dari keripik singkong kan gitu ya. Ada kepikiran. Nah, pertama saya bikin dulu. Waktu itu pemula saya bikin 5 kilo. Alhamdulillah saya pemasaran untuk ke sekolah nih Pak, ke kantin, ke koperasi gitu ya. Alhamdulillah dari situ saya kepikiran kenapa enggak kita masuk ke pasar tradisional, termasuk pasar modern juga gitu. Nah, dengan berjalannya waktu saya berkembang di olahan keripik singkong balado, masuklah saya di UMKM Majalengka. Di situ saya alhamdulillah banyak sekali bimbingan, banyak sekali pelatihan atau ilmu yang saya dapat dari senior saya gitu. Oke. Nah, 2013 itu kan rentang waktu yang cukup lama, sekitar 10 tahun. Ada nggak suka dukanya menggeluti bisnis ini? Banyak Pak. Apa aja boleh ceritakan ke teman-teman? Suka dukanya kalau kita nggak ada bahan ya, bahan karena nggak ada petaninya gitu. Petaninya ya itulah satu itu ya waktu kendala waktu itu. Nah kedua kalau di saat anak sekolah libur, nah gitu. Pengaruh ya? Pengaruh. Oh karena target marketnya adalah market sekolah ya. Nah, market awal itu kan kenapa enggak gitu kan kita masukin karena di satu sekolah saya itu masuk sampai 3-4 titik Pak. Ada kopsis, ada kopgur, ada kantin, ada koperasi. Jadi satu sekolah itu saya mencakup ada beberapa titik yang saya masukin. Nah, satu titik kantin atau koperasi itu minimal 50, maksimal 100 pieces. Ya, jadi untuk harga 2.000. Satu sekolah aja bisa 400 ya, pieces ya? Iya. Satu sekolah. Itu per hari? Gini, kita kasih jadwal tuh dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, khusus untuk SMP. Kalau untuk SMK sampai hari Jumat. Nah, kita bikin jadwal nih Pak. Hari Senin kita masuk kemana nih? Alhamdulillah dari hari Senin sampai hari Sabtu itu semua terisi penuh gitu kan. Nah sekarang saya udah mulai masuk ke wilayah Cirebon, yaitu di daerah Jalan Wahidin. Alhamdulillah. Di sekolah juga? Iya, masuk ke sekolah, fakultas juga masuk, semua masuk. Oke, berarti Bu Titing itu target marketnya adalah sekolah dan kampus ya? Total dalam satu hari produksi berapa pieces? Untuk satu hari itu kita dari 3 kilo dikali 5, berarti 15 kilo. 15 kilo? Ya, untuk satu hari. Satu hari. Dan itu tersebar
dari sekolah di Majalengka dan Cirebon. Cirebon, iya. Tadi kan bicara dengan itu dukanya ketika Anak kurang sekolah bahan libur. dan anak sekolah libur. Gitu. Ada yang lainnya nggak? Kayaknya cuma itu. Nggak ada ya, karena ini memang target marketnya unik teman-teman ya. Target marketnya adalah sekolah. Tapi untuk saat ini karena perjalanan dan ilmu yang sudah saya dapatkan dari pengalaman saya berteman, alhamdulillah ada beberapa pelatihan yang pada akhirnya minta untuk dikirim barang. Nah, salah satunya kalau ada expo atau pameran, kita sharing nih Pak. Tolong dong isi di tempat ini. Nah, di situ ada tambahan untuk saya cari lagi tempat untuk pemasaran di luar selain, sekolah dan perguruan tinggi ya. Ya, betul. Itu teman-teman. Jadi inovasi dalam mencari market itu penting karena walau bagaimanapun ketika banyak target market itu akan memudahkan kita untuk lebih subtle ya di bisnis itu. Betul. Karena Bu Titing kan kalau misalnya liburan anak sekolah atau liburan kampus ya bingung masarin kemana gitu. Nah itu ya teman-teman, target market itu penting. Target market yang sekiranya continue, jangan sampai sesaat. Itu yang perlu teman-teman pikirkan. Nah dari 10 tahun ini ada hal yang unik nggak yang Ibu Titing rasakan, yang Ibu Titing alami gitu, yang masih terasa sampai sekarang? Unik. Ya, pengalaman-pengalaman yang mungkin berkesan sampai sekarang. Apa ya? Banyak. Yang satu atau dua lah gitu. Teman-teman mungkin pengen tahu juga. Menggeluti 10 tahun di bisnis keripik kan, singkong ya, apalagi itu mungkin ada hal-hal yang unik itu yang sampai sekarang teringat. Saking banyaknya kayaknya. Saking banyaknya pengalaman yang unik sehingga ya salah satunya saya kadang-kadang dikomentari oleh anak gitu. Jadi dikomentari apa? Dikomentari, wah ini mah tidak enak, wah ini kurang asin dan sebagainya. Gitu. Masukan gitu. Masukan itu penting ya? Penting. Dari adik terutama adik yang terdekat, dari anak juga gitu. Makanya saya kadang-kadang suka bawel juga ya, barangkali saya tuh pengen sekiranya bisa untuk apa yang dirasakan oleh masyarakat supaya olahan saya itu tidak mengecewakan di sisi rasa gitu. Oke, jadi teman-teman tips dari Bu Titing bahwa pelanggan itu penting ya, dimintai saran dan masukannya. Ya, betul. Karena itu kan demi peningkatan kualitas ya. Iya betul. Jangan sampai beli sekali kabur. Nah itu. Itu yang jadi gini Pak. Ya gimana? Kalau kita ngasih sampel, tolong dong dimakan. Kalau habis makanan kita berarti enak. Oh gitu. Kuncinya itu. Pasti laku. Sebentar. Kalau misalnya sampelnya satu karung. Oh, jangan. Nggak habis. Oh, jangan. Kalau sampelnya satu karung nih, saya jual lagi deh. Jangan. Jadi apa ya? Trik cara untuk berjualan saya pertama saya tolong dong cicipin dulu. Tester nih. Makanan habis nih dimakan. Oh, berarti makanan kita enak dong. Pasti laku. Ada penjual, pasti ada pembeli, ada barang, apalagi enak. Pasti habis dijual. Oke, itu kalau testernya sedikit ya. Tapi kalau banyak nggak habis dong. Jangan dibeli dong. Kalau banyak dibeli teman-teman. Kalau banyak dibeli. Kalau tester dikit. Ya itu trik dari Bu Titing bahwa jangan sungkan-sungkan untuk mengeluarkan biaya promosi lah kalau bahasa kerennya. Betul. Untuk tester ya ke pelanggan, calon pelanggan. Sekiranya ini enak atau tidak. Kalau enak berarti mereka akan beli gitu. Itu ya? Ya, betul. Kalau misalnya kurang enak. Kalau makanan habis dimakan berarti enak. Oke, kalau makanan habis dimakan berarti enak. Nah, itu dibeli. Gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, selama 10 tahun ini sudah mengembangkan berapa varian nih untuk keripik Banyak singkong? Pak, banyak sekali. Lebih dari 7. Lebih dari 7. Nah, yang paling laku varian apa? Balado, ya hampir semua laku. Semua laku dari original, dari cheese meal, coklat, balado. Yang sekarang kan green tea kan baru launching di bulan sekarang Pak. Gitu. Green tea ini ya? Iya betul, green tea. Ini produk keripik green tea. Kalau saya biasanya yang saya lihat di pasaran cuman keripik singkong digoreng. Oh, ada yang original? Ya, original. Ternyata ini banyak variannya juga teman-teman. Original ada, yang barbeque-nya juga ada. Kita ada lebih dari 7 Pak. Ada 7 varian, iya. Sebentar, ini kalau yang saya lihat di pinggir jalan itu, ini nggak ada seratnya, cuman dipotong-potong. Ini pakai alat ya? Iya, ada alatnya. Ada alat untuk memotongnya. Jadi ada tekstur gelombang-gelombangnya ya? Betul. Oh, oke. Ini original. Ini barbeque. Barbeque, ini keripik green tea. Ini baru.
green tea. Nah, kenapa terpikirkan untuk mengembangkan banyak variasi ini, Bu Titing? Ya, saya pikir kan banyaknya rasa itu kan mungkin orang bisa memilih gitu kan. Mana yang lebih menonjol, mana yang lebih suka. Nah, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang ada masukan juga Pak dari pendamping UMKM. Bu, coba tolong dikembangkan untuk beberapa rasa supaya nggak monoton gitu kan. Saya belajar untuk coba-coba dulu. Ya pertama kan dari balado original. Saya masuk ke cismil, ke coklat dulu. Akhirnya alhamdulillah laku banget. Nah, coklat ini bisa dimasukin ke freezer, bisa untuk di luar gitu. Nah, sebentar. Keripik-keripik ini kan kalau porsi besar kan itu masuk ke sekolah juga atau dikecil-kecilin? Kecil. Nah, jadi ada beberapa size Pak. Untuk sekolah, untuk warung, untuk pasar tradisional dan untuk pasar modern. Ada beberapa size ya untuk betul. berapa kuantitinya ya dari masing-masing masing-masing target market ya? Iya betul. Kan kalau misalnya anak sekolah beli ini yang harganya 15.000 ya uang sakunya habis. Nah, itu dia. Makanya Bu Titing mensiasati yang kecil ya? Betul, yang kecil. Yang harga 2.000-an ya tadi ya? Iya betul. Nah, inovasi apa yang akan dilakukan oleh Bu Titing ke depannya mengantisipasi dengan banyak persaingan? Tentunya kan keripik itu kan barang produksi yang biasa gitu. Betul. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh Bu Titing? Ya, untuk sementara waktu saya tetap dirasa yang bisa diterima oleh masyarakat. Insya Allah kalau ada masukan mungkin saya akan bertambah lagi. Tapi tetap saya akan lebih melebarkan sejuta rasa dari olahan keripik singkong balado. Sejuta rasa? Saya bingung. Sejuta rasa. Sejuta rasa? Sejuta rasa. Nah, saya bingung nih, ngitungnya gimana kalau sejuta rasa, ada rasa apa aja? Ya bisa aja balado ditambah lagi ciku, ditambah lagi, jadi dari olahan balado itu kan nggak tok dari cabai, tapi kita masukin juga ada aroma cikurnya, ada aroma daun jeruknya, ada daun kunyitnya juga gitu. Nah itu Mbak Bu Titing itu selama proses membuat kolaborasi tersebut ya, bahan-bahan tersebut dibutuhkan berapa lama? Waktunya? 1 minggu ada. 1 minggu. Jadi tester ini dicampur ini enak nggak? Campur ini sekitar 1 minggu. Keluar varian produk baru. Betul. Untuk penjualan nih berapa nih Bu Titing dalam 1 bulan? Untuk yang mana nih? Untuk keseluruhan? Seluruhnya. Apa memang perlu di? Ya boleh aja, tergantung Bu Titing. Variasi sih Pak, kadang-kadang yang namanya kita jualan kan pasang surut kan gitu ya, di saat seperti apa gitu. Jadi ada ketika rame omsetnya menaik. Tapi biasanya kalau rame itu di saat tahun ajaran baru, itu otomatis Pak, dari mulai sekolah, pasar tradisional, modern, udah semua gitu. Sekarang punya berapa karyawan? Ada 2 karyawan loh teman-teman. Jadi usaha beliau itu bisa memberdayakan 2 orang. Jadi kalau ada 1.000 kali 2 udah 2.000 ya. Betul. Orang yang bisa diberdayakan ekonominya ya, tetangga-tetangga ya Bu Titing. Iya betul. Bu Titing, pernah nggak merasa jenuh dengan produk singkong ini? Enggak. Dari dulu sampai sekarang itu tetap singkong? Tetap. Kenapa? Karena salah satunya singkong bisa lah untuk didapat gitu, bisa untuk dicari, sekalipun memang tidak ada itu nggak lama, paling 1 hari 2 hari pernah saya nggak dapat singkong. Berarti terkait dengan bahan bakunya mudah didapat ya, mudah diperoleh. Ada jenis singkong tertentu kah? Ada, banyak. Kita yang bagus itu memang singkong dari Subang, dari Lampung gitu kan, yang berbentuk kaca gitu. Istilahnya kaca itu tipis, renyah, kriuk gitu. Itu beda ya? Singkong satu dengan yang lain? Ada singkong mentega, singkong rawa, bahkan dulu saya pernah ditawari ada beberapa jenis singkong gitu ya. Dulu kan saya kan belum pengalaman banget ya Pak gitu. Yang penting saya dapat singkong, saya olah, ternyata kok beda gitu. Dari rasa mentega kok teksturnya bagus, tapi kok tebal, rasanya kok keras gitu ya. Dari kaca teksturnya biasa-biasa aja, tapi enak, kriuk gitu ya. Nah, saya bikin olahan, jadi tidak menghilangkan rasa gitu. Kadang-kadang dari tekstur singkongnya juga bisa merubah dari rasa yang kita bikin. Itu ya teman-teman pemilihan. Jadi kita nggak harus kalau bisa jangan pindah jenis singkongnya itu. Jadi itu pemilihan bahan baku ya untuk
diproduksi itu penting buat teman-teman. Jadi berbagai macam banyak bahan tentunya dengan bahan-bahan tertentu akan memberikan apa namanya citra rasa tersendiri iya, ya. Betul. Gitu ya. Oke, Bu Titing nih terakhir tips buat teman-teman pelaku UMKM yang melihat channel YouTube Bincang UMKM seperti apa Bu Titing? Tip. Ya, tips buat teman-teman. Untuk para UMKM. Ya. Sekarang begini, apa ya? Kita kan bukan pegawai yang digaji tiap bulan, ya kan? Sebisa mungkin kita cari aktivitas aktivitas atau sesuatu yang bisa ada masukan untuk bisa kita rasakan, kan gitu ya. Karena kita juga nggak bisa untuk diem kalau kita nggak bergerak. Atau pada akhirnya nanti juga dengan usaha yang kita tekuni, yang apa kita geluti itu nanti akan terbuka asal kita ada kemauan, ada keinginan, ada kesabaran, ikhlas dan tawakal, gitu aja. Oke, ikhlas, tawakal dan jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Ya. Oke, itu komitmen yang penting komitmen, fokus apa yang kita pegang itu yang harus dikembangkan lebih luas lagi. Jangan pernah tergoda oleh hal-hal yang belum yang mungkin belum bisa kita lebih diinikan lagi. Berarti sebenarnya concernnya Bu Titing itu adalah konsisten terhadap produk yang kita geluti. Betul. Jangan baru sebulan pindah ke produk lain, jadi sebulan lagi pindah ke produk lain, jadi akhirnya nol dari awal. Nah, betul. Tapi Bu Titing mencoba meng-create produk itu memang ya udah continue. Kalau gagal di sini berarti harus ada yang di celah lain yang mungkin bisa berhasil ya. Iya, betul. Uji coba itu kan penting untuk betul. Peningkatan kualitas produk. Itu aja bincang UMKM kali ini dengan Bu Titing. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Titing memberikan inspirasi buat teman-teman untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya. Salam sukses buat UMKM Indonesia.